Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan mencoba membaca secara mendalam salah satu karya klasik yang berjudul Serat Wicoro Keras, karya Raden Ngabei Yasadipura II. Serat ini sebenarnya bukan serat piwulang yang memuat ajaran adiluhung, tapi ada beberapa bait yang mengandung nasihat bagus yang perlu kita perhatikan. Untuk lebih jelasnya, kita baca terlebih dahulu Serat Wicoro Keras bait pertama. Wateke wicara keras, sumuing pangucap wengis, iku nangekake napas, setane nuli kekindil. Yen ujar ririh manis, nora tangi napasipun, ayem sarta santosa, setane lumayu ngentir. Pan wus kocap wong sabar unjara setan. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita urai satu persatu pengertian dari bait-bait yang baru saja kita baca. Agar maknanya runtut, kita bagi bait di atas menjadi 3 bagian. Kita mulai dari bait pertama. Wateke wicara keras, sumuing pangucap wengis, iku nangekake napas, setane nuli kekindil. Artinya, wataknya bicara keras, gerahnya perkataan bengis. Itu membangkitkan tarian napas. Setannya kemudian membuntuti. Yang dimaksud wicara keras di sini adalah bicara dengan suara keras dan nada suara tinggi. Umumnya ini dilakukan oleh orang yang marah atau tidak puas, atau dalam hatinya ada ganjalan yang tak kuasa ia lontarkan keluar, sehingga dadanya terasa penuh sesak. Yang terasa di dalam dada adalah gerah, panas, seperti keadaan tubuh waktu mendung, inginnya keluar rumah mencari udara segar. Seperti itulah keadaan orang yang berbicara keras, karena perasaannya sudah sumuk atau gerah, maka butuh pelampiasan. Dan yang keluar kemudian tutur kata yang tidak elok. Juga seolah sempit sekali rongga dadanya. Terlihat dari setiap tarian napas tak berhasil menyokong kebutuhan oksigen dalam tubuh. Akibatnya tarian napasnya menjadi tersengal-sengal, terburu-buru seperti orang yang baru saja bekerja berat. Inilah yang dimaksud bangkit napasnya. Jika sudah demikian, suplai oksigen ke seluruh tubuh pun terganggu, termasuk suplai oksigen ke otak. Akibatnya, orang yang mengalami hal ini menjadi kurang mampu berpikir jernih, sehingga sering terjerumus dalam keputusan yang salah. Inilah yang dimaksud setannya kemudian membuntuti. Apa yang diuraikan di atas adalah hukum-hukum fisik semata. Sedangkan dari sisi spiritual, bicara keras sebagaimana disebut di atas adalah tanda lemahnya akal, kurangnya ilmu, dan tidak stabilnya kepribadian. Ketika keadaan itu sudah menjadi tanda bahwa orang itu akan menjadi sasaran empuk dari godaan setan. Setan pun selalu membuntutinya untuk menelikungnya pada saat yang tepat. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Yen ujar ririh manis, nora tangi napasipun, ayem sarta santosa, setane lumayu ngentir. Artinya, kalau ucapan pelan dan menyenangkan, tidak bangkit tarian napasnya.
tenang serta kuat. Setannya lari terbirit-birit. Pada bagian ini Kyai Yasodipuro membandingkan antara ucapan keras dan ucapan yang pelan dan manis. Akan jauh berbeda dengan ucapan yang pelan dan menyenangkan. Tidak akan bangkit tarian napasnya hingga membuatnya dapat bernapas dengan teratur. Aliran darahnya stabil karena jantungnya tidak berdebar-debar. Suplai oksigen ke seluruh tubuhnya pun terkontrol, tidak berat sebelah. Tubuhnya tenang dan kuat, pikirannya terang, hatinya selalu waspada dan ingat atau awas lan eling. Jelas terhadap orang seperti ini, setan akan lari menjauh tanpa menoleh lagi. Kata ririh berarti pelan, dalam arti tidak keras suaranya dan tidak buru-buru intonasinya. Rendah nada suaranya, tidak melengking atau serak karena pita suaranya overload. Kita lanjutkan ke bagian yang terakhir. 1 baris terakhir. Pan wus kocap wong sabar ngunjoro setan. Artinya, memang sudah sering dibicarakan bahwa orang sabar memenjarakan setan. Sudah sering dibicarakan dan menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang sabar ibarat memenjarakan setan. Berhadapan dengan orang sabar, senjata setan mandul. Orang sabar tak mudah dikompori, dikipasi kemarahannya. Lawong marah saja tidak pernah. Mau menyesatkan juga percuma, karena otak orang sabar selalu dapat dipakai berpikir jauh dari kata khilaf. Mau mempengaruhi agar terpancing emosinya, bangkit gairah dalam hatinya sehingga lupa pertimbangan, itu pun juga sulit. Karena orang sabar juga takkan tergesa-gesa dalam menunaikan hajat. Jadi akal budi selalu dipakai dalam keadaan apapun. Berhadapan dengan orang seperti ini, setan tidak lagi punya kekuatan. Seperti keadaan ketika berada dalam penjara. Inilah yang dimaksud wong sabar ngunjoro setan. Para pemirsa yang berbahagia, demikian tafsir kami atas bait pertama Serat Wicoro Keras karya Raden Ngabei Yasodipuro II. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.